Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Nabil Azhara dengan NIM 23199150062 dengan mata kuliah Hukum dan Pembangunan Berkelanjutan. Dosen pengampu Dr. Diani Sadiawati SH-LLM. Baiklah, di sini kita akan membahas terkait tajuk Rencana Harian Kompas Kamis 21 September 2023. Maka dari itu, redaksi 21 September 2023 menyampaikan bahwasanya Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengingatkan terbengkalainya agenda tujuan pembangunan berkelanjutan dan ketimpangan yang melebar. Berbicara seharian sebelum sidang umum Perserikatan Bangsa-Bangsa atau bisa disingkat dengan PBB pada 19 sampai 26 September di New York, Amerika Serikat, Guterres menyebut hanya 15% target tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals sesuai jalurnya. Sisanya stuck di tempat, bahkan mundur. Penyebab utama adalah negara-negara maju lebih banyak beretorika. Negara-negara kaya terus melestarikan sistem lama yang tak adil. Indonesia dan negara-negara Asia Tenggara atau bisa dibilang ASEAN yang diwakili Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi menyebutkan negara-negara selatan, umumnya negara berkembang, tidak mendapatkan kesempatan setara dalam bertumbuh dan melompat menjadi negara kaya. Masih ada diskriminasi dalam perdagangan dan hambatan untuk hilirisasi industri berbahan baku alam. Secara global, PBB melaporkan pencapaian TPB hanya 12% yang sesuai jalur, 50% lambat dan 30% stagnan atau mundur. Tingkat kelaparan global tertinggi sejak tahun 2005 dan perlu 286 tahun untuk mengatasi kesenjangan gender ini. Sepertiga negara berkembang mengalami krisis utang dan negara maju tak berhasil merealisasikan janji bantuan kepada negara berkembang. TPB menargetkan kemiskinan ekstrim hapus pada tahun 2020. Kemiskinan ekstrim didefinisikan sebagai orang dengan pendapat kurang dari $2,15 Amerika Serikat per hari berdasarkan paritas daya beli tahun 2017. TPB memiliki 17 tujuan. Setiap negara menetapkan sendiri targetnya. Dalam laporan TPB global, capaian negara berkembang dan miskin paling jauh dari target. Butuhkan 42 tahun mencapai target TPB 2030. Dari redaksi Kompas menyatakan bahwasanya ketimpangan negara maju dan negara berkembang sungguh signifikan. Maka dari itu, ketimpangan yang lebar tak menguntungkan bagi dunia, bahkan bagi negara kaya. Eropa kini kewalahan diserbu imigran, sebagian ilegal dari Afrika dan Asia. Amerika Serikat juga menghadapi banjir imigran gelap dari Amerika Tengah dan Selatan. Di tengah dunia mengglobal, saling terkait dan tergantung sama lain. Tidak dapat lagi satu negara atau suatu kawasan maju dan makmur sendirian. Kerentanan sosial yang muncul karena kemiskinan atau ketidakadilan di suatu wilayah bisa mengguncang dunia, seperti guncangan karena revolusi Arab Spring di Tunisia dan Mesir pada tahun 2011. Dunia menghadapi tantangan besar. Perubahan iklim menyulitkan
bahkan banyak negara menimbulkan bencana banjir dan kekeringan sekaligus serta penyakit. Pandemi seperti COVID-19 dapat terjadi lagi di masa depan. Perang seperti di Ukraina bisa meletus di bagian lain dunia, termasuk di Asia Timur. Peta jalan mencapai keadilan dunia adalah melalui TPB. Karena itu, target TPB harus diperjuangkan. Semua negara PBB harus berubah menjadi wadah yang lebih adil bagi semua bangsa tanpa kesediaan bekerja sama, dan negara kaya membantu negara berkembang, dan miskin menjadi maju. Tak akan ada perdamaian dunia dan kesejahteraan sosial bagi semua. Maka dari itu, TPB sangat diusungkan. Karena apa? Yang dimana TPB diangan-angankan bisa membuat keadilan bagi seluruh negara, dan disitulah negara-negara saling bekerja sama, baik negara maju maupun negara yang berkembang. Sekian materi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.